Baik, selamat siang saudara-saudara semua. Berjumpa dengan saya kembali, saya Jatmika sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik UKRIN hendak menjelaskan yang berkenaan dengan bidang akademik. Nah, Biro Administrasi Akademik ini akan mengatur semua yang berkaitan dengan akademik yang ada di UKRIN. Jadi kami menempati lantai 2 di gedung utama, ada 4 loket yang bisa kami gunakan di dalam seharian, yaitu loket ini wujud dari tempat kami. Jadi loket pertama, loket kedua, loket ketiga, dan loket keempat. Nah, loket yang pertama itu nanti yang berkenaan dengan bagian keuangan, yaitu mengklarifikasi yang berkenaan dengan kwitansi pembayaran dari BRIFA. Dan loket pertama ini oleh Ibu Asih Ismuning Tias yang sering dikenal dengan Ibu Ning. Itu bukan dengan anaknya itu, tapi itu saat bertamasya, jadi memang menyerupakan wajahnya ya. Ini Ibu Ning, nanti Anda akan banyak berkomunikasi dengan Ibu Ning ketika Anda mengklarifikasi jenis pembayaran apapun selama Anda kuliah di UKRIN. Ya. Kemudian loket yang kedua ini adalah Ibu Wiwi atau Ibu Wiwi Yustianingsih. Nah, Ibu Wiwi ini nanti akan berkomunikasi dengan Anda berkenaan dengan data-data kemahasiswaan, KRS, kemudian kartu mahasiswa, lembar ujian mahasiswa. Kalau ada masalah-masalah dengan pengisian KRS, pengambilan mata kuliah, nanti mahasiswa berhubungan dengan Ibu Wiwi ini. Jadi Ibu Wiwi ini akan mendampingi Anda selama Anda kuliah di UKRIN juga. Nah, kemudian di loket 3 ada pelayanan yang berkenaan dengan penilaian, nilai-nilai, hasil studi mahasiswa, kartu hasil studi mahasiswa, transkrip nilai mahasiswa, dan juga berkenaan dengan beasiswa prestasi akademik mahasiswa di UKRIN. Jadi mengurus beasiswa yang diberikan yang berkenaan dengan akademik. Nah, ini nanti akan dilayani oleh Ibu Doni Madinah. Nah, sedangkan loket yang keempat ini Ibu Sri Sulistiawati atau Ibu Wati yang akan mendampingi mahasiswa baru, komunikasi awal, dan juga layanan-layanan mahasiswa baru tentang apapun yang akan dilakukan, yang dikerjakan selama menjadi mahasiswa baru di UKRIN. Jadi komunikasinya Bu Wati ini juga ketika Anda mendaftar juga dengan layanan BRIFA. Karena loket 4 ini layanannya banyak, ada yang di belakangnya. Ya, ini Ibu Redia, ya, layanan BRIFA yang berkenaan dengan pembayaran BRI Virtual Account. Jadi nanti mahasiswa ketika membayar, kemudian jika ada kesulitan, maka laporan untuk bisa melakukan pembayaran berkomunikasi dengan Ibu Redia. Jadi Ibu Redia akan bekerja 24 jam terus non-stop ya ini ya, karena berkenaan dengan kelancaran proses pembayaran mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa yang belum bisa membayar karena mungkin akunnya belum dibuka atau karena belum bisa melunasi tanggungan termin by termin, sehingga harus berkomunikasi dengan Ibu Redia ini. Nah, itu tadi yang berkenaan dengan loket di Biro Administrasi Akademik. Kemudian ada di belakang layar lain, yaitu yang kontak dengan mahasiswa baru, yaitu Ibu Umi. Ya, ini berkenaan dengan layanan mahasiswa baru, juga informasi data penerimaan mahasiswa baru, layanan BPJS bagi mahasiswa, layanan beasiswa bidik misi.
Nah, ini nanti akan ditangani oleh Ibu Umi. Karena mahasiswa akan berkomunikasi dengan, ini masuk di Biro Keuangan, tapi tidak bisa lepas dari akademik. Jadi akademik itu bisa berjalan kalau ada kelancaran di dalam mahasiswa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban secara layanan keuangannya. Next. Nah, kemudian ada layanan di ruang dosen, ada dua, itu Bapak Haryanto yang seringkali dikenal dengan Pak Dul, itu nanti akan melayani dalam hal presensi dosen yang mengajar yang dari luar, layanan ruang kelas, layanan peralatan kuliah. Jadi dosen-dosen yang mengajar dari luar akan mendapatkan layanan baik berkenaan dengan peralatan maupun akses-akses ruang kelas. Pak Arianto akan ditemani oleh Bapak Paulus Bulu yang akan memperlancar tugas atau proses-proses pelayanan perkuliahan dari dosen luar. Nah, mahasiswa yang kami kasih bahwa kuliah itu bisa lancar kalau diatur secara akademik. Jadi sebagai mahasiswa harus betul-betul memperhatikan yang berkenaan dengan kalender akademik. Maaf, ini masih ini sebagai contoh saja, ini kalender akademik yang salah, ini yang saya upload ini nanti akan saya perbaiki. Ini masih Gasal 2019, Gasal 2020 ya. Ini yang berkenaan dengan kalender akademik. Intinya bahwa mahasiswa harus fokus yang berkenaan dengan kalender akademik yang sudah di-upload di websitenya UKRIN. Jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan informasi itu. Nah, bagaimana mahasiswa bisa melakukan KRS, bisa melakukan kuliah? Mahasiswa harus melakukan yang namanya KRS. KRS itu apa? Adalah kartu rencana studi. Ketika mengisikan kartu rencana studi, mahasiswa bisa melakukan pengisian KRS secara online. Ya. Nah, bagaimana mahasiswa mendapatkan link? Mahasiswa bisa membuka linknya UKRIN, kemudian masuk di dalam sistem informasi akademik UKRIN. Ya, masuk di sistem informasi akademik UKRIN ini. Nah, di sini Anda akan mendapatkan layanan, mendapatkan menu ya yang berkenaan dengan ini. Ya, menu selamat datang untuk masuk di sistem informasi akademik. Nah, kata kunci yang digunakan untuk bisa masuk dalam sistem informasi akademik ini adalah nomor mahasiswa dan passwordnya. Lalu bagaimana Anda mendapatkan informasi nomor mahasiswa? Mahasiswa baru nanti akan mendapatkan nomor induk mahasiswa disebut dengan NIM dan disertai dengan passwordnya itu sebagai kunci untuk bisa masuk melakukan KRS. Nah, yang menjadi persoalan pada semester ini khususnya mahasiswa baru nanti akan dipermudah ketika pengisian KRS. Jadi mahasiswa akan dibantu oleh petugas untuk bisa melakukan KRS secara online. Jadi mahasiswa nanti tidak melakukan KRS secara online sendiri, tapi akan dilakukan oleh petugas. Hal ini untuk membantu para mahasiswa-mahasiswi yang kesulitan koneksi internetnya maupun yang masih sangat belum paham betul yang kaitan dengan KRS karena ini masih baru sehingga akan dibantu. Nah, dalam perjalanan semester-semester berikutnya nanti mahasiswa sendiri yang harus melakukan pengisian KRS secara online ini. Nah, jadi nanti mahasiswa kalau sudah mendapatkan NIM dan juga harus menggantikan password. Nanti mahasiswa baru semua akan diberikan yang namanya email kampus dan juga mengandung di dalamnya informasi nomor mahasiswa dan passwordnya. Nah, password ini nanti Anda harus menggantinya setelah Anda menggunakannya. Ini tidak boleh tidak, karena kalau tidak diganti passwordnya akan bisa dipakai oleh orang lain atau dibuka oleh orang lain. Jadi jangan lupa
masukkan NIM mahasiswa, kemudian masuk di password. Jadi ini catatan sebagai setting awalnya, ini password ini diisi NIM. Ya, next. Nah, setelah Anda memasukkan NIM dan passwordnya, Anda diberi kesempatan untuk mengganti password. Nah, jikalau password itu kan namanya manusia itu juga sering lupa, bisa salah, atau passwordnya tidak bisa ditemukan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan password lagi? Nanti Anda harus berkomunikasi dengan pengembang sistem yang kaitannya di masing-masing fakultas. Jadi Anda nanti diharap bisa menghubungi para petugas, para TU di sana di fakultas masing-masing untuk mereset password sehingga passwordnya bisa dikembalikan ke semula dan Anda bisa melakukan aktivasi lagi. Nah, setelah Anda memilih ganti password, kemudian jangan lupa Anda memilih yang kaitannya dengan ini, fasilitas data. Nah, ketika mengisi fasilitas data ini, yaitu untuk mengisikan KRS, fasilitas data ini dipakai untuk menentukan pilihan-pilihan KRS yang mata kuliahnya Anda akan jalani selama 1 semester. Jadi nanti, jadi ini setelah itu Anda milih yang KRS online. Nah, Anda bisa mendapatkan layanan apa saja di sana. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan pembayaran. Ini untuk melihat berapa sih tanggungan yang harus dibayar untuk semester ini. Hutang-hutang semester yang telah lalu bisa dilihat di sana. Kemudian juga bisa melihat kartu hasil studi atau KHS di sana. Dan juga bisa melihat KRS yang diisikan. Nah, ketika awalnya harus memilih KRS ini, pengisian KRS, klik di KRS online. Nah, setelah mengisi, klik di KRS online, ada informasi pengisian KRS belum bisa dilakukan karena Anda belum melunasi SPP tetap Anda. Nah, ini biasanya ada informasi seperti itu. Ini terjadi kalau mahasiswa belum menyelesaikan pembayaran sesuai dengan termin pewaktuan, ya, sesuai dengan termin pewaktuan yang diberikan. Ini akan mengganggu, akan menutup semua akses kalau tidak diselesaikan pembayarannya. Jadi, bagaimana cara bisa akses ini? Bisa menghubungi loket 1 atau loket 4 tadi bagian Briva. Jadi kegagalan dalam pembayaran ada berbagai hal. Ya, salah satunya memang yang jelas belum melakukan pembayaran atau mau melakukan pembayaran tetapi Brivanya, akunnya belum terbuka. Nah, itu bisa jadi. Oleh karena itu harus menghubungi loket 1 atau loket 4 bagian Briva. Oke. Nah, baik. Nah, setelah itu diselesaikan, Anda bisa keuangan beres, Anda bisa melakukan KRS online. Klik KRS online, lalu bagian di input data KRS, ya, input data KRS paket ini diklik, ya. Jadi dipilih menu ini. Mengapa ini menu paket? Karena di semester 1, apalagi untuk semester khusus ini, di tahun khusus ini angkatan pandemi COVID ini, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya, jadi mahasiswa baru langsung diberikan layanan khusus sehingga di dalam pemilihan menu mata kuliah tidak usah mengklik satu-satu, nantinya langsung pilih paket. Itu pun nanti akan dilakukan dibantu oleh petugas. Nah, nanti di dalam semester berjalan mahasiswa akan mandiri mengisi KRS-nya. Nah, ketika mandiri mengisi KRS-an, ada layanan yang sama, yaitu daftar mata kuliah yang disajikan di masing-masing prodi. Nah, di masing-masing prodi itu akan berbeda-beda, jadi masing-masing prodi akan menampilkan dan mahasiswa di prodi yang sama akan mendapatkan layanan yang sama. Tergantung nanti berapa dosen wali, ya, ketika akan memberikan approval bagi mata kuliah yang didaftarkan di dalam KRS ini. Jadi kartu rencana studi ini Anda diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan tentu saja sesuai dengan buku panduan akademik di masing-masing
program studi. Jadi nanti masing-masing program studi akan memberikan buku panduan bagi mahasiswa untuk bisa digunakan sebagai pegangan selama masa studi. Ya, masa studi S1 yang 4 tahun. Selama 4 tahun akan mendapatkan jaminan bahwa buku akademiknya akan terus dipakai. Lebih dari itu mungkin dikenakan kurikulum baru sehingga bisa saja harus beberapa mata kuliah harus diubah ya di sana. Nah, setelah daftar mata kuliah yang tampil, Anda diwajibkan untuk mencontreng mata kuliah yang Anda ambil sesuai dengan daftar kurikulum yang diberikan oleh prodi. Ya. Maksimal adalah 24 SKS. Bukan 24 mata kuliah ya, 24 SKS. Nah, ini ada SKS-nya. Apa sih SKS itu? SKS itu adalah sistem kredit semester. Jadi di dalam perkuliahan menggunakan SKS. Besarnya SKS tentu saja diatur di prodi masing-masing. Kemudian perhatikan juga ketika memilih mata kuliah, pilihlah juga jenis kelasnya. Nah, kelasnya itu harus dipilih karena ini berkenaan melekat dengan mahasiswa nanti sesuai dengan penjadwalan perkuliahan. Jadi bisa saja mata kuliahnya sama tapi kelasnya beda. Tentu saja nanti jadwal perkuliahannya juga berbeda. Nah, ini penting. Kalau setting kelas biasanya ini diatur oleh masing-masing prodi. Satu kelas ada yang 40 rata-rata. Jadi kalau lebih dari 40 harus dibuka kelas yang baru. Jadi kalau sudah tidak cukup di kelas 1 harus memilih di kelas yang kedua. Tidak bisa dipaksakan di kelas 1 karena kapasitas kelasnya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah selesai memilih mata kuliah daftarnya, ini ada, pilih, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, penyimpanan ini dimaksudkan untuk bahwa Anda sudah memesan kelas untuk bisa kuliah, ya, karena sifatnya rencana kelas. Nah, kemudian setelah disimpan, pastikan Anda keluar dengan menekan tombol logout, ya, supaya betul-betul isian Anda tadi sudah tersimpan. Nah, ketika sudah tersimpan, apa yang perlu Anda lakukan? Langkah selanjutnya, Anda tinggal menunggu untuk memantau isian KRS Anda, apakah dosen wali, penasihat akademik sudah melakukan approval dari isian KRS yang Anda isikan. Kalau dosen belum melakukan approval, Anda belum masuk ke daftar peserta kuliah. Jadi Anda baru pesan tetapi belum aktualisasi. Ketika sudah di-approval oleh dosen wali atau dosen penasihat akademik, Anda baru mendapatkan kelas aktual. Anda bisa melihat jadwal kuliahnya kapan, Anda sudah bisa mendapatkan namanya lembar ujian mahasiswa yang dipakai nanti untuk ujian. Next. Nah, itu yang berkenaan dengan KRS yang online ya. Berarti ini KRS online sudah selesai. Nah, lalu bagaimana kalau tidak bisa melakukan KRS online? Apa yang perlu dilakukan? Bagaimanapun mahasiswa harus melakukan KRS. Ya. Satu pintunya adalah KRS, baik itu KRS online maupun KRS offline. Kalau tidak bisa online karena beberapa faktor, ya Anda harus melakukan yang namanya KRS offline. Ya ini sama, harus mengambil kartu KRS offline di fakultas masing-masing. Nah, ya ini salah satu contoh kartu rencana studi seperti ini. Karena ini offline, jadi nanti harus menulis satu-satu. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya berapa, begitu. Jadi ini isiannya kode, ini isiannya nama mata kuliah, dan ini SKS-nya. Dan ini didapat dari mana? Didapat dari daftar mata kuliah yang disajikan di masing-masing prodi pada semester yang berjalan. Ya. Jadi di setiap semester, di masing-masing prodi akan mengumumkan daftar mata kuliah yang disajikan pada semester yang berjalan. Sehingga mahasiswa harus mengikuti, memilih yang terdaftar itu.
Kalau online sudah jelas, kalau tidak ada di dalam daftar nggak bisa dipilih. Tetapi kalau offline seringkali melihat buku panduannya, di buku panduan ada, tetapi bisa jadi prodi tidak menyajikan mata kuliah tersebut pada semester yang berjalan. Alasannya apa? Ya mungkin karena bisa jadi dosennya belum siap, dosennya belum ada, atau bisa jadi oleh karena mata kuliah itu nanti kedepannya akan dihapuskan. Jadi sudah tahu sehingga tidak disajikan. Oleh karena itu memang harus lebih berhati-hati ketika KRS offline. Bisa jadi nulis kodenya salah, nama mata kuliahnya gesek. Ini yang jadi masalah. Apalagi jumlah SKS-nya. Ya, harusnya jumlah SKS-nya 2 SKS ditulis misalkan 3. Nah, ini akan membuat nanti bermasalah di yang kaitannya dengan ketika mengklaim, loh saya kemarin nulisnya 2 SKS. Ternyata yang tersaji sekarang tidak ada 2 SKS, adanya 3 SKS yang jadi masalah. Oleh karena itu mahasiswa diberikan nanti yang namanya langkah berikutnya adalah kartu batal tambah. Setelah berjalan kuliah kurang lebih 1 minggu, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan yang namanya proses batal tambah. Apa itu proses batal tambah dalam perkuliahan? Yaitu membatalkan mata kuliah. Pembatalan itu bisa ada dua kejadian. Yang pertama misalkan mata kuliah tersebut yang membatalkan dari prodinya. Karena apa misalkan? Jumlah pesertanya tidak mencukupi. Jumlah pesertanya minimal 10. Ya, untuk prodi-prodi yang gemuk, kalau prodi-prodi yang kurus bisa saja boleh berkurang. Biasanya di prodi fisika itu boleh kurang dari 10. Tapi prodi-prodi yang gemuk, prodi manajemen, prodi teknik sipil, informatika, dan yang lain minimal 10. Kalau kurang dari 10, bagaimana? Mata kuliah tersebut dibatalkan. Kalau dibatalkan, lalu mahasiswa harus bagaimana? Harus mendaftarkan lagi mata kuliah yang bisa diambil. Inilah yang disebut dengan kartu batal tambah. Itu kalau yang membatalkan dari prodi. Kalau yang membatalkan mahasiswanya, boleh nggak membatalkan? Boleh. Mahasiswa diberi hak untuk membatalkan mata kuliah yang direncanakan. Itu bisa dibatalkan. Bisa mengganti mata kuliah lain selama mata kuliah itu disajikan dan tidak mengurangi kuota. Ya. Itu yang terjadi. Jadi diberi kesempatan. Sampai kapan batal tambah itu dilakukan? Waktu batal tambah hanya diberikan kurang lebih 2 hari. Ya. Tadi pelaksanaan kartu batal tambah dilaksanakan setelah kuliah 1 minggu. Yang mungkin mahasiswa membatalkan karena tabrakan dengan antara kuliah satu dengan mata kuliah yang lain, tabrakan dengan praktikum sehingga numpuk. Lalu mahasiswa bisa mengganti mata kuliah lain yang disajikan dan tidak bertabrakan jadwal kuliah dengan jadwal praktikum atau kuliah yang lain. Itu yang terjadi. Jadi mahasiswa bisa mengisi batal. Nah, batal tambah ini bisa dilakukan secara manual, tidak bisa online. Ya. Mahasiswa bisa melakukan batal tambah hanya secara offline, tidak online. Caranya mahasiswa harus meminta kartu batal tambah di masing-masing fakultas atau TU, kemudian harus diisi mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah yang ditambahkan, kemudian meminta dosen penasihat akademik untuk melakukan persetujuan atau melakukan approval. Lalu kartu batal tambah ini dibuat rangkap 4. Yang pertama untuk kopi bagi mahasiswa, yang kedua kopi untuk penasihat akademik, yang ketiga kopi untuk prodi, yang keempat kopi untuk bagian admisi tadi, admisi KRS tadi, yang akan menggantikan dan akan membatalkan. Ini yang dipakai. Ya, jadi kartu batal tambah ini sangat penting karena memberi leluasa pada mahasiswa untuk memastikan. Ya. Nah, kesempatan batal tambah hanya sekali dan itu waktunya juga sangat singkat. Dan setelah
batal tambah ini ditutup, mahasiswa aktivasi tidak bisa lagi yang namanya melakukan batal tambah atau melakukan KRS. KRS mahasiswa yang terlambat dari online bisa dilakukan secara offline sampai batas terjadinya pewaktuan batal tambah. Jadi ketika masih ada waktu batal tambah, mahasiswa masih diizinkan untuk mengisi KRS dengan catatan dikenakan biaya administrasi. Istilahnya denda begitu ya. Ya wajar lah diberi kesempatan, ya ada kompensasinya. Ya kompensasinya tentu saja dendanya diatur di bagian adum tadi. Nah, oke. Demikian saudara-saudara yang berkenaan dengan Biro Administrasi Akademik. Sekali lagi, nanti para mahasiswa baru akan mendapatkan informasi yang berkenaan nomor mahasiswa dan juga email kampus. Ya. Nanti akan mendapatkan informasi itu di dalam grup. Ya. Jadi mahasiswa akan mendapatkan informasi nomor mahasiswa, juga informasi email kampus. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan yang berkenaan dengan Biro ADAK atau Biro Administrasi Akademik, kiranya menjadikan pencerahan di dalam pengisian rencana studi di UKRIN di waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih.